Selingkuhan itu sengaja mengirimkan foto liburan mesranya bersama suamiku di villa pribadiku. Dia berpesan angkuh, "Suamimu sedang mencari kebahagiaannya, tenang asetmu biar aku yang urus." Aku hanya tersenyum, lalu meneruskan bukti itu ke pengacara. Di sidang perceraian, suamiku yang mengira akan menang, justru dibuat syok dengan kehancurannya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Napasu masih terdengar memburu, berirama dengan detak jantung yang belum sepenuhnya kembali normal. Keringat dingin mengalir menuruni pelipis, membasahi leher hingga meresap ke dalam baju olahraga mahalku. Studio Pilates di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, siang ini terasa begitu tenang. Aroma aromaterapi lemongrass yang menguar dari diffuser di sudut ruangan, seharusnya mampu menenangkan saraf-sarafku yang tegang usai 1 jam penuh menyiksa otot inti tubuh. Aku, Ratna, wanita berusia 30 tahun yang oleh sebagian besar orang, termasuk suamiku sendiri, hanya dikenal sebagai istri pajangan. Di mata mereka, kegiatanku hanyalah menghabiskan uang, brunch cantik di kafe-kafe hits Senopati, merawat diri di salon, dan melakukan olahraga mahal seperti Pilates ini. Tidak ada yang salah dengan anggapan itu. Aku memang melakukan semuanya. Namun, yang tidak mereka tahu, itu hanyalah kulit luar. Sebuah topeng sempurna yang kubangun untuk menutupi siapa aku sebenarnya. Pewaris tunggal kerajaan bisnis kakekku, dan otak di balik strategi perusahaan yang kini dipimpin oleh suamiku. Sambil menyeka keringat dengan handuk kecil berlogo studio, aku berjalan menuju loker. Jemariku meraih ponsel pintar keluaran terbaru yang sedari tadi terdiam di dalam tas kulitku. Layarnya menyala, menampilkan deretan notifikasi. Email dari manajer investasi, pesan grup arisan, dan sebuah notifikasi dari Instagram. Ada sebuah direct message, DM, masuk. Dahiku sedikit berkerut. Akun pengirimnya bernama unik, kombinasi angka dan huruf acak yang jelas-jelas menunjukkan itu adalah second account atau akun anonim. Biasanya, aku tidak pernah menggubris pesan dari orang tak dikenal. Namun, entah kenapa, firasatku mengatakan aku harus membukanya. Ada getaran aneh di ujung jariku saat menekan notifikasi itu. Layar ponsel memuat gambar dengan resolusi tinggi. Sesaat, duniaku terasa berhenti berputar. Foto itu menampilkan 2 sosok manusia. Yang satu adalah pria yang sangat kukenal, pria yang tidur di sampingku setiap malam, pria yang tadi pagi berpamitan dengan alasan ada kunjungan kerja mendadak ke Surabaya. Bram, suamiku. Dia tidak sedang berada di ruang rapat atau pabrik di Surabaya. Dia sedang bertelanjang dada, memegang gelas koktail dengan wajah memerah karena alkohol, tertawa lebar di bawah payung pantai. Latar belakangnya bukan pelabuhan Tanjung Perak atau kantor cabang, melainkan sebuah klub pantai terkenal di Canggu, Bali. Musik dentuman bass seolah bisa kudengar hanya dengan melihat foto itu. Tapi, bukan Bram saja yang membuat darahku berdesir. Di sebelahnya, menempel erat seperti parasit, adalah seorang wanita muda. Cantik, harus kuakui. Kulitnya kecoklatan terbakar matahari, rambutnya panjang bergelombang, mengenakan bikini yang nyaris tidak menutupi apa-apa. Jemariku menggeser layar ke kiri. Ada foto kedua. Kali ini lokasinya berbeda. Jantungku seperti dihantam palu godam. Aku tahu tempat ini. Aku sangat tahu tempat ini. Ini adalah infinity pool di villa pribadiku di Uluwatu. Villa yang kubeli 3 tahun lalu menggunakan dividen saham pribadiku, bukan uang perusahaan Bram. Villa yang kudesain khusus sebagai tempat peristirahatan jika aku lelah dengan kemunafikan ibu kota. Di foto itu, mereka berdua sedang berendam. Wanita itu membelakangi kamera, memamerkan punggung mulusnya, sementara Bram memeluknya dari belakang dengan wajah yang tampak begitu memuja. Pemandangan tebing Uluwatu yang megah menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka. Lalu, mataku menangkap caption yang tertulis di bawah foto terakhir itu. Kalimat yang dikirimkan oleh wanita itu, yang sepertinya memang sengaja ingin menghancurkan mentalku hari ini. Suamimu butuh vibe yang lebih asik, bukan istri rumahan yang kaku dan membosankan. Thanks for the villa, Kak. Nyaman banget kasurnya. Hening. Suara instruktur Pilates yang sedang mengobrol dengan klien lain di kejauhan terdengar lamat-lamat,
seolah aku berada di dalam air. Emosi apa yang harusnya kurasakan saat ini? Marah? Sedih? Menangis meraung-raung di tengah lobi studio elit ini? Anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada isak tangis yang tertahan. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menjalari seluruh tubuhku, membekukan hati yang mungkin selama ini terlalu lunak untuk Bram. Rasa dingin itu perlahan berubah menjadi panas. Bukan panas kemarahan yang meledak-ledak, melainkan panasnya adrenalin yang biasa kurasakan saat akan mengakuisisi perusahaan lawan. Aku menatap foto itu sekali lagi. Wanita ini, siapapun dia, telah membuat kesalahan fatal. Dia tidak hanya merebut suamiku, sesuatu yang mungkin bisa kumaafkan jika Bram jujur dan meminta pisah baik-baik, tapi dia juga menghinaku. Dia menyebutku istri rumahan yang kaku. Dia masuk ke properti pribadiku tanpa izin. Dia menantang pemilik kandang singa. Ratna, kamu oke? Suara pelatihku membuyarkan lamunanku. Aku mendongak, menarik sudut bibirku membentuk senyuman tipis. Senyuman yang kata orang-orang mirip dengan senyuman almarhum kakekku, sebelum menghancurkan kompetitor bisnisnya. Aku sangat oke, Din. Cuma baru lihat berita lucu. Oh, syukurlah. Muka kamu pucat tadi. Nggak apa-apa. Aku duluan ya, ada urusan mendadak. Pamitku dengan nada suara yang tenang, terlalu tenang bahkan untuk telingaku sendiri. Aku berjalan keluar menuju mobilku. Sopir pribadiku, Pak Ujang, dengan sigap membukakan pintu. Begitu duduk di jok belakang yang empuk dan dingin karena AC, aku tidak langsung menyuruhnya jalan. Aku kembali menatap layar ponsel. Aku memperbesar foto wanita itu. Wajahnya tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya di tab Explore Instagram, salah satu dari sekian banyak influencer mikro yang mencoba panjat sosial dengan gaya hidup mewah hasil endorsement atau hasil menjadi simpanan. Namanya Siska, kalau tidak salah. Masih muda, mungkin 24 tahun. Ambisius, terlihat dari tatapan matanya yang lapar akan pengakuan. Dan Bram suamiku yang malang. Dia terlihat begitu bahagia di foto itu. Merasa seperti raja dunia, merasa seperti penakluk wanita. Dia lupa siapa yang memberinya mahkota itu. Dia lupa bahwa kursi direktur yang dia duduki, mobil mewah yang dia kendarai, bahkan kartu kredit korporat yang mungkin dia gunakan untuk membayar tiket pesawat wanita itu, semuanya atas nama kebaikan hatiku. Pak Ujang, kita pulang ke Kuningan. Perintahku datar. Baik, Bu Ratna. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta Selatan. Di dalam keheningan kabin mobil, jari-jariku menari lincah di atas layar ponsel. Bukan untuk membalas DM itu. Membalasnya hanya akan menurunkan kelas permainanku. Aku tidak akan main labrak-labrakan di media sosial, seperti wanita yang kurang kerjaan. Aku punya cara yang lebih elegan, dan jauh lebih mematikan. Aku membuka kontak, mencari nama asisten pribadiku yang sesungguhnya. Bukan sekretaris kantor yang melapor pada Bram, tapi asisten kepercayaanku yang mengurus aset pribadi warisan kakek. Halo, Rina, sapaku begitu telepon tersambung. Siang, Bu Ratna. Tumben telepon jam segini. Selesai pilates? Suara Rina terdengar profesional namun hangat. Rina, dengarkan aku baik-baik. Aku butuh kamu siapkan tim audit sekarang juga. Ada jeda sejenak di seberang sana. Rina sudah bekerja denganku sejak aku baru lulus kuliah. Dia tahu nada suaraku ini. Audit untuk apa, Bu? Perusahaan induk atau? Bukan. Audit forensik untuk keuangan operasional perusahaan yang dipimpin Bram. Fokuskan pada pos marketing expense, entertainment, dan perjalanan dinas selama 1 tahun terakhir. Aku curiga ada kebocoran dana yang signifikan. Baik, Bu. Ada lagi. Cek status kepemilikan aset villa di Uluwatu. Pastikan sertifikat aslinya masih aman di Safe Deposit Box Bank. Dan satu lagi, tolong cari tahu siapa nama wanita yang pergi bersama Bram ke Bali hari ini. Cek manifest penerbangan jika perlu. Aku ingin profil lengkapnya, riwayat hidupnya, keluarganya, dan seberapa besar pengaruhnya di media sosial. Mengerti, Bu? Apakah Bapak melakukan kesalahan? Rina bertanya hati-hati. Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor. Kesalahan? Tidak, Rina.
Dia baru saja melakukan bunuh diri finansial. Kerjakan secepat dan senyap mungkin. Jangan sampai ada orang kantor yang tahu, terutama sekretaris Bram. Siap, Bu. Laporan awal akan saya kirimkan sore ini. Sambungan telepon terputus. Aku menyandarkan punggung ke jok mobil, memejamkan mata sejenak. Bayangan foto Bram dan Siska di villa itu masih menari-nari di pelupuk mataku. Terima kasih untuk villanya, kata wanita itu. Baiklah, Siska. Nikmatilah liburanmu. Nikmatilah kasur empuk di villa itu. Karena itu akan menjadi kemewahan terakhir yang bisa kalian nikmati dariku. Kalian pikir aku hanyalah istri bodoh yang bisa dikelabui dengan alasan dinas luar kota? Kalian pikir aku tidak tahu cara melacak jejak digital? Aku membuka mataku kembali, menatap jalanan Jakarta yang padat. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, seolah menantang langit. Di salah satu gedung itu, ada kantor pusat perusahaan warisan kakekku. Tempat di mana Bram duduk dan merasa berkuasa. Sebentar lagi, Bram. Sebentar lagi aku akan menarik karpet merah yang selama ini kau injak dengan sombong. Dan saat kau jatuh, aku pastikan kau tidak akan punya tempat untuk berpegangan. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, wasit, hakim, dan eksekutornya adalah aku sendiri. Mobilku memasuki pelataran lobi apartemen penthouse di kawasan Kuningan. Para petugas keamanan langsung memberi hormat dengan sikap sempurna. Mereka tahu siapa pemilik unit termahal di puncak gedung ini. Bukan Bram, melainkan aku. Meskipun Bram sering berlagak memberikan tip besar kepada mereka seolah-olah dia juragan tanahnya, tapi nama yang tertulis di sertifikat kepemilikan tetaplah namaku. Lift pribadi membawaku melesat naik ke lantai 50. Pintu lift berdenting lembut, terbuka langsung ke ruang tamu penthouse kami yang luas. Dinding kaca setinggi langit-langit menyajikan panorama kota Jakarta yang abu-abu. Ruangan ini didekorasi dengan gaya minimalis modern, didominasi warna monokrom yang dingin, persis seperti suasana hatiku saat ini. Aku melepaskan sepatu olahragaku, membiarkan telanjang kakiku menyentuh marmer Italia yang dingin. Rumah ini sepi, sunyi. Biasanya, kesunyian ini terasa damai. Tapi hari ini, kesunyian ini terasa seperti mengejekku. Mengingatkanku pada kebodohan masa mudaku. Pikiranku melayang ke masa 5 tahun yang lalu. Saat itu usiaku baru 25 tahun. Aku muda, naif, dan sedang jatuh cinta setengah mati pada Bram. Bram waktu itu adalah manajer pemasaran yang cemerlang, ambisius, dan, harus kuakui, sangat tampan. Dia memperlakukanku seperti putri, bukan karena aku kaya, tapi, begitu pikirku dulu, karena dia benar-benar mencintaiku. Kakekku, pendiri konglomerasi tempat Bram bekerja, sebenarnya sudah memperingatkanku. Ratna, kata kakek waktu itu dengan suara parau di ranjang rumah sakit, pria yang terlalu peduli pada penampilannya sendiri biasanya lupa cara merawat hati orang lain. Kamu yakin mau menyerahkan perusahaan pada dia? Aku yakin, Kek. Bram punya potensi. Dia hanya butuh kesempatan. Lagi pula, aku tidak suka tampil di depan publik. Aku lebih suka bekerja di balik layar. Jawabku penuh keyakinan. Kakek menghela napas panjang, tatapan matanya yang tajam melembut saat menatap cucu satu-satunya ini. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi ingat, jadilah istri yang baik, tapi jadilah pengusaha yang cerdik. Jangan pernah berikan semua pelurumu pada orang lain, sekalipun itu suamimu. Kata-kata itu terngiang kembali sekarang, sejelas lonceng gereja. Kakek benar. Aku telah memberikan Bram kesempatan untuk memimpin, mengangkat derajatnya dari seorang manajer biasa menjadi direktur utama. Aku mundur ke belakang, membiarkan dia menikmati sorotan lampu, membiarkan dia merasa bahwa kesuksesan perusahaan adalah hasil kerja kerasnya. Aku membiarkan egonya tumbuh subur, berpikir bahwa itu akan membuatnya menjadi suami yang lebih percaya diri dan pemimpin yang baik. Ternyata, aku bukan menumbuhkan pemimpin. Aku membesarkan monster yang tidak tahu diri. Aku berjalan menuju ruang kerjaku. Ruangan yang jarang dimasuki Bram karena menurutnya terlalu membosankan. Disinilah aku sebenarnya bekerja. Bram mungkin duduk di kursi direktur, menandatangani dokumen, dan bermain golf dengan klien. Tapi akulah yang menganalisis pasar,
menyetujui anggaran besar lewat sistem remote, dan memastikan kapal besar perusahaan ini tidak karam karena ketidakmampuannya. Aku duduk di kursi kerjaku, membuka laptop. Sistem keamanan biometrik memindai wajahku, dan dalam hitungan detik, aku sudah masuk ke dashboard utama perusahaan. Akses Super Admin yang kumiliki memungkinkan aku melihat segala hal, jauh lebih detail daripada akses yang dimiliki Bram sebagai CEO. Jemariku dengan cepat mengetikkan perintah pencarian. Aku memfilter data pengeluaran perusahaan selama 6 bulan terakhir, khusus untuk departemen yang berada di bawah kendali langsung Bram. Mataku menyipit melihat deretan angka yang muncul. Ada pengeluaran rutin di pos, entertainment representation, yang jumlahnya tidak masuk akal. Makan malam di restoran bintang 5 setiap Jumat malam? Bram bilang padaku dia rapat direksi sampai larut. Pembelian barang-barang mewah di butik Plaza Indonesia yang dicatat sebagai hadiah klien VIP? Sejak kapan klien kami, yang rata-rata bapak-bapak pengusaha tambang, butuh tas tangan wanita merek Chanel? Lalu ada ini, tiket pesawat kelas bisnis ke Bali, akomodasi hotel bintang 5, dan sewa kendaraan mewah. Semuanya dibebankan ke biaya operasional dengan label, survei lokasi proyek baru. Aku tertawa sinis. Proyek baru apa? Kita tidak punya rencana ekspansi ke Bali tahun ini. Dada ini terasa sesak. Bukan karena cinta yang dikhianati, tapi karena rasa jijik pada diriku sendiri yang sempat mempercayainya. Bram tidak hanya selingkuh, dia mencuri. Dia menggunakan uang perusahaan, uang warisan kakekku, uang yang seharusnya menjadi hak anak-anakku kelak, untuk membiayai pelacur kecilnya itu. Bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Bram, desisku pelan. Dia pikir karena aku tidak pernah datang ke kantor. Aku buta? Dia pikir karena aku sibuk dengan arisan dan pilates, aku tidak bisa membaca neraca keuangan? Dia lupa bahwa aku lulusan cum laude master bisnis dari universitas di London. Dia lupa bahwa akulah yang mengajarinya cara membaca laporan laba rugi di tahun pertama dia menjabat. Aku menutup laptop dengan kasar, lalu beranjak menuju sebuah lukisan abstrak besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu adalah kamuflase. Aku menekan panel tersembunyi di balik bingkainya, dan lukisan itu bergeser perlahan, menampakkan sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Hanya aku yang tahu kombinasi angkanya. Bahkan Bram tidak tahu brankas ini ada. Setelah memutar kombinasi angka, tanggal lahir kakek, pintu brankas terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Di dalamnya tersimpan perhiasan warisan ibu, sertifikat properti, dan beberapa tumpuk obligasi. Tapi bukan itu yang kucari. Tanganku meraih sebuah map kulit berwarna hitam yang terselip di bagian paling belakang. Map itu berdebu tipis, tanda sudah lama tak disentuh. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan sebuah dokumen hukum yang ditandatangani 5 tahun lalu, tepat seminggu setelah pernikahan kami. Surat kuasa penuh. Dokumen ini memberikan kuasa mutlak kepadaku untuk mengambil alih seluruh aset, membekukan rekening, dan yang paling penting, mencabut mandat direktur utama dari Bramantio, suamiku, kapan saja, tanpa perlu persetujuan rapat umum pemegang saham, RUPS. Kakek memaksa Bram menandatangani ini sebagai syarat restu pernikahan. Waktu itu Bram menandatanganinya dengan enteng. Mungkin karena dia pikir cinta kami begitu kuat sehingga dokumen ini hanyalah formalitas belaka. Atau mungkin, karena dia terlalu sombong berpikir aku tidak akan tega menggunakannya. Kartu as, gumamku sambil mengusap kertas bermeterai itu. Inilah senjata pamungkas yang kumiliki. Dengan selembar kertas ini, aku bisa mengubah Bram dari seorang CEO yang dihormati menjadi pengangguran tanpa pesangon dalam waktu 1 kali 24 jam. Getaran ponsel di saku celanaku membuyarkan fokusku. Pesan masuk dari Rina. Bu Ratna, data awal sudah saya dapatkan. Tiket pesawat atas nama Bramantio dan Siska Amelia. Mereka menginap di Hotel Four Seasons Jimbaran sebelum pindah ke villa ibu. Dan Bu, ada transaksi pembelian perhiasan Cartier senilai 200 juta rupiah kemarin sore menggunakan kartu kredit perusahaan. Struknya baru saja terinput di sistem cloud. 200 juta. Kalung berlian, mungkin? Sementara bulan lalu, saat aku meminta Bram merenovasi panti asuhan binaan yayasan kakek, dia bilang cash flow perusahaan sedang sulit. Kita harus hemat, sayang, katanya waktu itu dengan wajah prihatin yang palsu. Amarah yang tadi dingin kini mulai membara.
Hemat? Dia menyuruhku berhemat demi menyumbang ke anak yatim, tapi dia menghamburkan ratusan juta untuk wanita yang bahkan tidak punya malu memposting foto di villa istri sahnya? Cukup. Aku mengambil map hitam itu dan membawanya ke meja kerja. Sudah waktunya singa betina bangun dari tidurnya. Aku tidak akan langsung menyerang. Tidak, itu terlalu mudah bagi Bram. Aku ingin dia merasa aman dulu. Aku ingin dia terbang setinggi-tingginya bersama burung kecilnya itu, merasa di atas angin, merasa tak tersentuh. Supaya nanti, saat aku memotong sayapnya, jatuhnya akan terasa sangat, sangat sakit. Aku membuka kembali ponselku, melihat foto Siska yang sedang memamerkan tas barunya di story Instagram. Aku menekan tombol like menggunakan akun asliku, akun Ratna Adijaya yang centang biru. Biarkan dia panik. Biarkan dia bertanya-tanya. Teror psikologis dimulai sekarang. Aku bukan lagi Ratna si istri penurut. Mulai detik ini, aku adalah Ratna Adijaya, pewaris tunggal yang akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Lampu kristal yang menggantung rendah di langit-langit restoran memantulkan cahaya keemasan yang hangat, menciptakan ilusi kemewahan dan keintiman yang sempurna. Di sekeliling kami, denting garpu beradu dengan piring porselen dan dengung percakapan pelan para sosialita Jakarta menjadi musik latar yang sudah sangat akrab di telingaku. Malam ini, Bram mengajakku makan malam di salah satu restoran fine dining paling hits di kawasan Senopati. Katanya, ini sebagai perayaan kecil karena dia baru saja sukses memimpin rapat koordinasi regional di Bali kemarin. Aku hampir tertawa terbahak-bahak saat dia mengatakan itu di mobil tadi. Sukses apa? Sukses meniduri pelacur kecilnya di villa milikku? Atau sukses menghamburkan uang perusahaan untuk membeli minuman beralkohol di beach club? Namun, tentu saja, aku tidak tertawa. Aku hanya tersenyum simpul. Senyuman istri penurut yang bangga pada pencapaian suaminya. Aku mengenakan dress sutra berwarna emerald green yang memeluk tubuhku dengan sopan namun elegan, dipadukan dengan anting berlian sederhana warisan ibu. Bram, di sisi lain, tampil necis dengan kemeja linen mahal yang kancing atasnya dibuka satu, berusaha terlihat santai tapi klasi. Dagingnya enak, sayang? Tanya Bram, memecah keheningan di antara kami. Dia tampak gelisah. Tangannya sesekali merapikan rambutnya, lalu mengetuk-ngetuk meja. Aku memotong kecil wagyu A5 di piringku, menatapnya dengan tatapan lembut yang sudah kulatih seharian di depan cermin. Enak banget, Mas. Lembut. Kamu pinter deh pilih tempat. Tumben banget aja aku makan di sini, biasanya kamu bilang makanan kayak gini overpreached. Bram tertawa canggung, buru-buru meraih gelas anggurnya. Ah, sekali-kali nggak apa-apa dong. Kan aku kangen sama kamu. 3 hari di Bali rasanya kayak sebulan karena sibuk banget. Rapat dari pagi sampai malam, boro-boro sempat jalan-jalan. Bohong. Aku mengunyah daging itu pelan-pelan, menikmati sensasi gurih yang meledak di mulutku sambil membayangkan betapa nikmatnya nanti saat aku menghancurkan hidup laki-laki di depanku ini. Oh ya? Kasihan banget suamiku. Padahal aku lihat cuaca di Bali lagi bagus banget loh dari ramalan cuaca. Kirain kamu sempat mampir ke pantai sebentar. Bram tersedak sedikit, lalu buru-buru menyeka mulutnya dengan serbet kain. Wajahnya sedikit memucat. Iya, cuacanya bagus. Tapi ya itu, aku kan profesional. Kalau kerja ya kerja. Nggak ada waktu main air. Hebat. Pujiku dengan nada datar yang dia artikan sebagai kekaguman. Aku bangga punya suami pekerja keras kayak kamu. Kakek pasti senyum lihat kamu dari surga. Mendengar nama kakek disebut, bahu Bram menegang. Dia selalu merasa terintimidasi oleh bayang-bayang kakekku, bahkan setelah orang tua itu tiada. Itu bagus. Rasa takut adalah senjata yang berguna. Tiba-tiba, ponsel Bram yang diletakkan telungkup di atas meja bergetar panjang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mataku melirik sekilas ke arah ponsel itu. Kok nggak diangkat? Mas? Siapa tahu penting? Orang kantor? Ah, nggak. Paling spam atau penawaran kartu kredit. Males aku angkat jam segini. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Dia bahkan tidak berani membalik ponselnya untuk melihat layar. Ya sudah kalau gitu. Aku kembali fokus pada makananku, tapi pikiranku bekerja cepat. Ponselku sendiri berada di pangkuanku,
tersembunyi di bawah taplak meja yang panjang. Dengan gerakan tangan yang terlatih, aku membuka kunci layar dan langsung masuk ke aplikasi Instagram. Siska. Wanita itu pasti biang keroknya. Firasatku mengatakan, getaran di ponsel Bram barusan ada hubungannya dengan si wanita benalu itu. Aku menyegarkan halaman profil Siska. Akunnya tidak digembok. Tentu saja, dia kan wannabe influencer yang haus validasi. Dan benar saja, lingkaran merah muda di sekitar foto profilnya menyala. Ada Instastory baru yang diunggah 2 menit yang lalu. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang saat menekan lingkaran itu. Foto pertama, sebuah tas Chanel Classic Flap berwarna hitam yang masih mengkilap, diletakkan dengan angkuh di atas meja marmer. Foto kedua, bumerang gelas koktail dengan latar belakang yang sangat kukenal. Dinding bata ekspos, pencahayaan redup, dan ornamen Art Deco di kejauhan. Darahku mendidih, tapi wajahku tetap sedingin es. Lokasi yang ditandai di story itu adalah restoran tempat kami makan sekarang. Wanita gila itu ada di sini. Dia tidak sekadar mengikuti kami. Dia menantangku. Dia sengaja datang ke tempat di mana Bram membawaku, mungkin duduk di sudut yang tidak terlihat, mengawasi kami seperti hiena yang mengincar sisa makanan singa. Aku membaca tulisan kecil yang dia sematkan di pojok foto tas Chanel itu, "Thanks Daddy for the early gift." Suka banget. Vibes old money emang beda ya, nggak kayak yang Ono. Kaku. Tanganku meremas serbet di pangkuan. Tas itu, aku ingat ada tagihan kartu kredit korporat minggu lalu dari butik Chanel di Plaza Indonesia, senilai 80 juta rupiah. Bram bilang itu untuk hadiah klien istri pejabat supaya proyek lancar. Ternyata, tas itu sekarang duduk manis di meja wanita murahan ini, di restoran yang sama denganku. Dia menyebutku, Kaku. Dia pikir dia siapa? Dia pikir tas mahal itu bisa menutupi bau busuk ambisinya? Barang mewah tidak bisa membeli kelas, Siska. Dan malam ini, kamu akan belajar satu hal tentang old money yang sebenarnya. Kami tidak berteriak, kami berbisik, tapi bisikan kami bisa mematikan. Aku mendongak, menatap Bram yang sedang sibuk memotong dagingnya dengan gelisah. Dia pasti tahu Siska ada di sini. Atau mungkin Siska datang tanpa izinnya untuk memberikan kejutan teror? Melihat keringat sebesar biji jagung di pelipis Bram, aku yakin ini skenario kedua. Siska mulai tidak sabar. Dia mulai posesif. Bagus. Musuh yang emosional adalah musuh yang ceroboh. Dengan tenang, aku menggunakan akun pribadiku, Ratna Adijaya, akun yang memiliki puluhan ribu pengikut dari kalangan bisnis dan sosialita, akun yang centang biru, untuk melakukan satu gerakan kecil yang fatal. Aku menekan tombol like, hati, pada story Siska yang memamerkan tas itu. Detik berikutnya, ponsel Bram bergetar hebat di atas meja. Kali ini bukan telepon, tapi rentetan pesan yang masuk bertubi-tubi. ZZZZ. Bram tersentak kaget sampai garpunya berdenting keras membentur piring. Beberapa tamu di meja sebelah menoleh ke arah kami. "Mas, kamu oke?" Tanyaku dengan nada khawatir yang dibuat-buat. "Ponselmu bunyi terus loh." "Angkat aja, aku nggak marah kok. Siapa tahu darurat." Bram menelan ludah dengan susah payah. Dia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, mengintip layar sekilas. Matanya membelalak lebar, seolah baru saja melihat hantu. Aku bisa membayangkan apa isi pesan Siska saat ini. Pasti panik. Influencer kelas 3 sepertinya pasti syok berat ketika sadar bahwa istri sah, yang juga pemilik asli uang yang dia nikmati, melihat story-nya. Lebih parah lagi, miliknya. Itu adalah pesan tersirat, "Aku melihatmu. Aku tahu kamu di sini, dan aku tidak takut. Aku ke toilet sebentar ya, sayang. Perutku agak nggak enak," kata Bram sambil berdiri tergesa-gesa. Dia bahkan hampir menyenggol gelas anggurnya. "Silakan, Mas. Jangan lama-lama ya, nanti makanannya dingin." Aku menatap punggung suamiku yang melangkah cepat menuju toilet. Atau lebih tepatnya, menuju tempat aman untuk menelepon selingkuhannya dan menyuruhnya pergi atau menghapus postingan itu. Sepeninggal Bram, aku mengangkat gelas anggurku, menyesap Cabernet Sauvignon yang terasa pahit namun nikmat. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru restoran. Di pojok ruangan, dekat area bar,
aku melihat seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang sedang sibuk dengan ponselnya. Wajahnya tertunduk, panik. Dia memakai tas Chanel hitam yang sama persis dengan di foto. Itu dia, Siska. Dia terlihat jauh lebih biasa dibandingkan fotonya yang penuh filter. Dia tampak cemas, mengetik dengan cepat, lalu menoleh ke kanan dan kiri seperti maling yang ketahuan. Tak lama kemudian, dia menyambar tas barunya dan bergegas keluar dari pintu samping restoran, bahkan tanpa menghabiskan minumannya. Aku tersenyum tipis. Lari, Siska. Larilah sejauh mungkin. Tapi kamu harus tahu, di dunia ini, tidak ada tempat sembunyi bagi mereka yang bermain api dengan pewaris adijaya. Jejak digitalmu sudah kurekam. Foto tas itu, lokasinya, jam unggahannya, semuanya sudah tersimpan rapi di folder yang akan kuserahkan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Tipikor nanti. 5 menit kemudian, Bram kembali. Wajahnya basah, sepertinya dia baru saja mencuci muka untuk menenangkan diri. Dia duduk kembali di kursinya dengan senyum yang dipaksakan. Sudah enakan perutnya? Tanyaku manis. Sudah. Cuma masuk angin dikit, jawabnya gagap. Syukurlah. Mas, tadi sambil nunggu kamu, aku iseng lihat Instagram. Kayaknya tas Chanel lagi in banget ya? Banyak selebgram pakai. Klien kamu yang istri pejabat itu suka nggak sama tas yang kamu belikan minggu lalu? Pertanyaan itu meluncur mulus seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hati. Bram membeku. Garpu di tangannya berhenti di udara. Dia menatapku, mencari tanda-tanda apakah aku tahu sesuatu. Tapi wajahku tetap tenang, polos, tanpa ekspresi curiga sedikitpun. Aku adalah aktris terbaik malam ini. Oh itu, suka kok. Suka banget. Katanya warnanya cocok. Jawabnya dengan suara serak. Baguslah kalau gitu. Sayang uang perusahaan kalau beli mahal-mahal tapi orangnya nggak suka. Kan? Ya sudah, yuk makan lagi. Aku melanjutkan makan malamku dengan nafsu makan yang bertambah 2 kali lipat. Melihat suamiku tersiksa dalam ketakutan dan kebohongannya sendiri ternyata menjadi bumbu penyedap yang luar biasa. Malam ini aku menang 1 poin. Aku telah mengirimkan sinyal perang tanpa perlu menghunus pedang. Dan mereka berdua, si suami pengkhianat dan si pelakor ambisius, kini tahu bahwa ada mata yang mengawasi mereka dalam kegelapan. 3 hari setelah insiden di restoran Senopati, Bram datang kepadaku dengan wajah berseri-seri yang mencurigakan. Pagi itu aku sedang duduk santai di ruang tengah penthouse. Pura-pura sibuk mencatat daftar donatur untuk acara amal Yayasan Kanker yang dikelola oleh teman-teman sosialitaku. Sayang, lagi sibuk nggak? Tanya Bram sambil duduk di sofa di sebelahku. Dia membawa laptopnya yang masih terbuka, menampilkan serangkaian grafik yang terlihat rumit bagi orang awam. Lumayan sih, Mas. Ini Ibu Haryanto mau nyumbang tapi minta namanya dipajang paling depan di spanduk. Ribet banget urusan ibu-ibu, jawabku sambil memutar bola mata, memainkan peran istri sosialita yang hanya peduli pada status dan gengsi. Ada apa? Bram menggeser duduknya lebih dekat. Aroma parfum mahalnya, yang dibeli pakai uangku, menusuk hidung. Ingat nggak aku pernah bilang mau kembangin uang kita? Maksudku, uang perusahaan kan banyak yang idle, cuma diam di deposito bunganya kecil. Nah, aku ketemu peluang bagus banget. Aku meletakkan penaku, menatapnya dengan alis terangkat. Peluang apa? Investasi di startup teknologi hijau. Namanya Green Future. Ini lagi hype banget, yang temanku di Singapura bilang valuasinya bakal naik 10 kali lipat tahun depan. Mereka butuh suntikan dana segar buat ekspansi pabrik panel surya di Batam. Dia memutar laptopnya ke arahku, menunjukkan presentasi PowerPoint yang penuh dengan istilah-istilah canggih seperti Sustainable Growth, High Yield Return, dan ROI 200%. Desain presentasinya bagus, sangat meyakinkan. Tapi bagi mataku yang terlatih, ini semua omong kosong. Aku sudah tahu tentang rencana ini. Rina, asisten pribadiku, sudah menyelidiki perusahaan Green Future ini sejak 2 hari lalu ketika Bram mulai sering menelepon seseorang dengan nada berbisik di balkon. Perusahaan itu hanyalah perusahaan cangkang, shell company, yang beralamat di sebuah ruko kosong di pinggiran Jakarta. Direkturnya adalah mantan teman kuliah Bram yang punya rekam jejak buruk di dunia judi online. Modusnya jelas.
Bram ingin memindahkan dana perusahaan dalam jumlah besar, mungkin sekitar 5-10 miliar rupiah, ke perusahaan bodong ini dengan dalih investasi. Setelah uang masuk, uang itu akan dicuci, dibagi dua dengan temannya, dan bagian Bram akan dia gunakan untuk membiayai kehidupan barunya bersama Siska. Mungkin untuk membeli rumah mewah yang selama ini Siska rengekkan di Instagram. Wah, kelihatannya canggih banget, Mas, komentarku dengan nada kagum yang dibuat-buat. Tapi aku nggak ngerti deh soal teknologi-teknologian gini. Aman nggak? Aman banget, seru Bram antusias, matanya berbinar tamak. Dia pikir ikannya sudah memakan umpan. Ini legal, ada hitam di atas putih. Lagian ini demi masa depan kita juga. Kalau untung gede, kan kita bisa beli villa lagi di luar negeri, atau ganti mobil kamu. Atau untuk biaya nikahmu sama Siska, pikirku dalam hati. Ya sudah, kalau kamu yakin, aku sih ikut aja. Kan kamu CEO-nya, kamu yang lebih ngerti bisnis, kataku sambil kembali menekuni daftar arisanku. Emang butuh dana berapa? Cuma 7 miliar untuk tahap awal, jawabnya enteng. 7 miliar. Angka yang fantastis hanya untuk dicuri demi seorang selingkuhan. Dulu, kakekku harus berdarah-darah membangun pabrik pertama hanya dengan modal dengkul, dan sekarang cucu menantunya mau merampoknya begitu saja. Oke. Terus aku harus ngapain? Kan otorisasi di atas 5 miliar butuh tanda tangan komisaris atau persetujuan sistem dari pemegang saham utama, ujarku memancing. Sistem keuangan perusahaan kami memang memiliki file SAFE. Transaksi di atas nominal tertentu memerlukan token approval ganda. Satu dari direktur utama, Bram, dan satu lagi dari super admin yang kuncinya hanya dipegang olehku, atas nama pemegang saham. Selama ini Bram mengira sistem itu otomatis menyetujui jika tidak ada penolakan. Dia tidak tahu bahwa akulah yang secara manual menekan tombol approve dari balik layar. Nah, itu dia. Sistemnya minta verifikasi dari akun pemegang saham. Kamu masih simpan kan token peninggalan kakek yang bentuknya kayak flash disk itu? Tanya Bram hati-hati. Aku diam sejenak, pura-pura berpikir. Oh, yang di laci meja rias itu ya? Ada kok. Boleh aku pinjam sebentar? Cuma buat approve transaksi ini. Habis itu aku balikin. Disinilah jebakannya. Jika aku memberikan token fisik itu padanya, dia bisa berdalih bahwa aku yang melakukan persetujuan itu. Aku tidak boleh membiarkan sidik jariku ada di sana. Aku harus membuat dia yang melakukan eksekusi, tapi dengan jaring pengaman yang sudah kusiapkan. Aduh, Mas, aku lagi nanggung nih nulis undangan. Kamu ambil aja sendiri di laci, tapi aku lupa passwordnya apa ya? Aku mengetuk-ngetuk dagu, berakting bingung. Oh iya, coba tanggal pernikahan kita. Atau ulang tahun kamu. Bram tampak tidak sabar tapi berusaha menahan diri. Oke, aku coba ya. Kamu lanjutin aja arisannya. Dia setengah berlari menuju kamar tidur kami. Aku tersenyum tipis. Token itu memang ada di sana, tapi sudah kumodifikasi programnya tadi malam dengan bantuan tim IT kepercayaan kakek. Token itu tidak akan benar-benar mentransfer uang ke rekening PT Green Future. Saat Bram menekan tombol setuju, sistem akan membelokkan dana itu ke escrow account, rekening penampungan sementara, yang dikelola oleh tim legal perusahaanku. Di layar Bram, statusnya akan terlihat, transfer berhasil. Tapi kenyataannya, uang itu aman, dibekukan sebagai barang bukti percobaan penggelapan dana. Lebih indahnya lagi, sistem akan mencatat IP address, lokasi, dan waktu tepat saat Bram melakukan transaksi itu, lengkap dengan rekaman layar yang menunjukkan dia memasukkan rekening tujuan yang bodong itu. Ini bukan lagi sekadar dugaan perselingkuhan, ini adalah tindak pidana korporasi. Penjara sudah menantinya. 5 menit kemudian, Bram keluar dari kamar dengan wajah lega yang luar biasa. Dia seperti orang yang baru saja menang lotre. Beres, sayang. Sukses. Serunya sambil meletakkan token itu di meja. Makasih ya sudah percaya sama aku. Aku janji, investasi ini bakal bikin kita makin kaya. Amin, Mas. Aku percaya kok sama kemampuan kamu, jawabku lembut. Oh iya, tokennya taruh situ aja. Nanti aku simpan lagi. Ponsel Bram berbunyi. Dia melirik layar, lalu tersenyum lebar. Yang,
Aku harus balik ke kantor sekarang. Ada dokumen yang harus ditanda tangan. Mungkin aku pulang telat lagi malam ini. Dokumen apa? Pasti dia mau merayakan kesuksesan perampokannya ini bersama Siska. Mereka mungkin sudah berencana booking tiket ke Jepang atau Eropa dengan uang bayangan itu. Iya, Mas. Hati-hati di jalannya. Jangan lupa makan. Pesanku layaknya istri yang berbakti. Bram mencium pipiku sekilas, ciuman yang terasa hambar dan penuh kepalsuan, lalu melangkah pergi dengan langkah ringan. Dia bersiul kecil saat menuju pintu lift. Begitu pintu lift tertutup dan angka indikator mulai turun, senyum di wajahku lenyap seketika. Aku meraih ponselku dan mengirim pesan suara ke Rina. Rina, ikannya sudah masuk jaring. Transaksi 7 miliar baru saja dilakukan Bram ke PT Green Future. Pastikan dananya tertahan di escrow, dan jangan sampai ada notifikasi gagal ke email Bram. Biarkan dia berpikir uangnya sudah masuk. Siap, Bu Ratna. Tim legal sudah mengamankan log transaksinya. Ini bukti yang sangat kuat untuk pasal penggelapan dalam jabatan. Bagus. Satu lagi, Rina. Bram bilang dia mau ke kantor, tapi aku yakin dia mau menemui Siska. Tolong pantau GPS mobilnya. Sudah terpantau, Bu. Mobil Bapak tidak mengarah ke Sudirman, tapi mengarah ke sebuah showroom mobil mewah di daerah Pondok Indah. Aku tertawa sinis. Showroom mobil? Tentu saja. Uang belum cair, tapi gaya sudah selangit. Dia pasti mau membelikan Siska mobil baru dengan skema cicilan yang dia pikir akan dibayar pakai uang curian itu. Biarkan saja, Rina. Biarkan dia pesan mobil itu. Biarkan dia tanda tangan SPK, surat pemesanan kendaraan. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tulangnya saat jatuh nanti. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap kota Jakarta. Langit di luar tampak mendung, seolah turut berduka atas matinya pernikahan kami. Tapi bagiku, mendung ini adalah pertanda badai yang akan membersihkan segala kotoran. Bram, oh Bram. Kamu pikir kamu pintar dengan jebakan investasi bodongmu. Kamu tidak sadar, kamulah yang sedang berinvestasi pada kehancuranmu sendiri. 7 miliar itu akan menjadi tiket emasmu, tiket emas menuju sel tahanan dan kemiskinan abadi. Dan saat-saat itu tiba, aku akan duduk di barisan paling depan, tersenyum sambil memegang palu hakim. Layar tablet di pangkuanku menampilkan siaran langsung yang jernih, bersumber dari kamera tersembunyi yang dibawa oleh salah satu tim keamanan bayaran yang kukirim untuk membuntuti mereka. Aku sedang duduk santai di ruang kerjaku, ditemani segelas smoothie bayam dan senyum yang tak bisa kutahan. Hari ini adalah hari eksekusi tahap pertama. Di layar itu, aku melihat Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 keberangkatan internasional sedang ramai lancar. Namun, fokusku hanya tertuju pada dua sosok manusia yang tampak sangat mencolok di antrean counter check-in maskapai penerbangan kelas 1 tujuan Tokyo, Jepang. Bram terlihat gagah dengan jaket kulit mahalnya, yang tentu saja dibeli dengan kartu kredit tambahanku. Di sebelahnya, Siska tampak heboh dengan coat bulu tebal berwarna krem dan topi baret, seolah-olah dia sudah mendarat di musim dingin Hokkaido, padahal udara Jakarta siang ini sedang panas terik. Koper-koper Rimowa mengkilap berjejer di samping mereka. Siska sibuk membuat konten vlog, memutar-mutar tubuhnya sambil memegang paspor. Hai guys. Akhirnya healing time ke Jepang bareng my special person, ucap Siska ke arah kamera ponselnya dengan gaya manja yang membuat perutku mual. Aku menekan tombol intercom di mejaku. Rina, mereka sudah di depan meja check-in. Eksekusi sekarang. Siap, Bu Ratna. Pemblokiran akses korporat dan pribadi dalam 3, 2, 1. Di layar tablet, aku melihat Bram dengan percaya diri menyerahkan paspor dan tiket elektronik mereka kepada petugas. Dia tersenyum ramah, senyum khas pejabat korup yang merasa dunia ada di genggamannya. Petugas wanita itu mengetik sesuatu di komputer, lalu meminta kartu kredit yang digunakan untuk verifikasi pemesanan tiket, atau mungkin untuk pembayaran kelebihan bagasi belanjaan Siska nanti. Bram dengan gaya angkuh mengeluarkan kartu kredit korporat platinum berwarna hitam. Itu adalah kartu sakti. Kartu dengan limit tak terbatas yang selama ini dia gunakan untuk memanjakan egonya. Dia menyodorkannya dengan 2 jari, gaya khas orang kaya baru. Petugas menggesek kartu itu. Hening sejenak. Lalu,
Petugas itu mengernyit. Dia mencoba menggesek lagi. Kemudian memasukkannya ke mesin EDC chip. Bram mulai mengetuk-ngetukkan jari di meja, tidak sabar. Siska masih sibuk merekam suasana lounge first class di kejauhan, membayangkan sebentar lagi dia akan duduk di sana sambil minum sampanye. Tiba-tiba, petugas itu berbicara dengan wajah sedikit tegang. Meski aku tidak bisa mendengar suaranya lewat kamera pengintai ini, aku bisa membaca gerak bibirnya. Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Wajah Bram berubah bingung. Ditolak? Coba lagi, Mbak. Itu limitnya unlimited loh. Mungkin mesinnya yang rusak. Gerak bibir Bram terlihat jelas memprotes. Petugas itu mencoba lagi, lalu menggeleng. Dia menunjukkan layar monitor ke arah Bram. Declined by issuer. Pick up card. Artinya, ditolak oleh bank penerbit, kartu harus ditahan. Bram tertawa canggung. Dia menoleh ke arah Siska yang mulai menyadari ada yang tidak beres. Sebentar ya, Yang. Biasa, sistem bank suka error kalau transaksi besar, ujar Bram menenangkan selingkuhannya. Dengan wajah yang mulai memerah menahan malu karena antrean di belakangnya mulai panjang, Bram mengeluarkan dompetnya lagi. Dia mengambil kartu kedua. Kali ini kartu debit pribadi rekening gajinya. Dia pikir di sana masih ada uang sisa bonus tahunan dan gaji bulan ini yang baru masuk kemarin. Apa yang Bram tidak tahu adalah, 5 menit yang lalu, aku sudah mengaktifkan klausul percepatan pelunasan KPR rumah orang tuanya yang dia jaminkan atas namanya sendiri. Sistem bank secara otomatis menyedot seluruh saldo di rekening pribadinya, hingga ke receh terakhir, untuk membayar tunggakan cicilan yang sengaja tidak dia bayar selama 3 bulan terakhir demi membiayai Siska. Bram memasukkan PIN dengan percaya diri. Bip, bip. Petugas itu kembali menggeleng dengan wajah kasihan. Maaf Pak, saldo tidak mencukupi. Dunia Bram runtuh seketika di depan konter check-in Terminal 3. Aku melihat wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Keringat dingin mulai bercucuran deras, merusak tatanan rambutnya yang klimis. Dia panik, mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile banking. Tangannya gemetar hebat sampai ponselnya hampir jatuh. Nggak mungkin kosong. Kemarin masih ada 200 juta, teriak Bram tanpa sadar. Orang-orang mulai menoleh. Siska, yang tadinya menempel manja, kini mundur selangkah. Wajahnya bukan lagi wajah memuja, tapi wajah ilfeel, hilang rasa. Mas, kok bisa nggak ada duit sih? Malu tahu dilihatin orang. Desis Siska tajam. Dia menurunkan ponselnya, berhenti merekam. Tunggu. Aku telepon orang kantor dulu. Ini pasti ada kesalahan sistem. Ratna pasti salah pencet sesuatu. Bram mencoba menghubungi sekretarisnya, lalu mencoba menghubungiku. Ponselku di meja bergetar. Foto Bram muncul di layar. Aku membiarkannya berdering sambil menyeruput smoothiku. Biarkan dia menderita. Maaf Pak. Suara petugas bandara kini terdengar tegas. Mungkin karena antrean di belakang Bram sudah mulai emosi. Kalau tidak bisa melakukan pembayaran, mohon minggir dulu. Penumpang lain mau check-in. Saya CEO Adijaya Group. Kamu nggak tahu siapa saya? Bentak Bram, mencoba menggunakan kartu terakhirnya, arogansi jabatan. Maaf Pak, sistem kami menolak. Kartu Bapak terblokir karena indikasi aktivitas mencurigakan dan penyalahgunaan aset. Jawab petugas itu datar, membaca notifikasi yang muncul di layarnya, pesan yang sengaja diminta tim legalku untuk ditampilkan. Penyalahgunaan aset. 2 kata itu menggema keras. Siska melotot. Dia bukan wanita bodoh, dia wanita perhitungan. Mendengar kata, terblokir, dan saldo tidak cukup. Insting bertahan hidupnya menyala. Dia melihat Bram yang sedang berdebat kusir dengan petugas keamanan bandara yang mulai mendekat. Tanpa aba-aba, Siska mengambil koper kabinnya sendiri. Yang, kamu mau kemana? Tunggu bentar, aku urus ini. Seru Bram saat melihat Siska berbalik arah. Urus aja sendiri, Mas. Sumpah malu-maluin banget. Katanya CEO, masa kartu ditolak semua? Jangan-jangan tas yang kamu kasih ke aku palsu juga ya? Sembur Siska dengan suara lantang. Dia tidak peduli lagi pada image, pasangan romantis, yang dia bangun. Dia langsung berjalan cepat meninggalkan Bram,
membaur dengan kerumunan, meninggalkan suamiku sendirian seperti orang linglung di tengah bandara. Bram terpaku menatap punggung Siska yang menjauh. Dia ditinggalkan, dipermalukan. Dan sekarang, dua petugas keamanan bandara memegang lengannya, memintanya untuk ikut ke kantor keamanan karena keributan yang dia buat. Aku mematikan tabletku. Pertunjukan babak pertama selesai dengan nilai sempurna. Hatiku terasa sangat lega, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat. Bram akhirnya merasakan apa itu ditolak. Selama ini dia selalu mendapatkan apa yang dia mau karena nama belakangku. Sekarang, tanpa namaku, dia hanyalah seorang pria parubaya dengan ego yang pecah dan dompet yang kosong. Selamat menikmati liburan di kantor Satpam Bandara, Mas, bisikku pada ruang kerja yang sunyi. Dan bersiaplah, karena besok pagi, kamu akan menghadapi sidang yang sesungguhnya. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju lemari pakaian di sudut ruangan. Di sana tergantung setelan jas blazer hitam dengan potongan tegas rancangan desainer ternama. Besok aku tidak akan memakai baju yoga atau gaun pesta. Besok, aku akan memakai baju perangku. Sudah saatnya Ratu kembali ke tahtanya di SCBD. Pagi ini, gedung pencakar langit SCBD tempat kantor pusat Adijaya Group berada terasa berbeda. Sejak aku melangkahkan kaki turun dari sedan hitamku di lobi utama, atmosfer ketegangan sudah terasa. Para resepsionis yang biasanya hanya melihatku sesekali saat menjemput Bram, kini menunduk hormat dengan wajah gugup. Mereka tahu ada yang tidak beres. Gosip tentang insiden bandara kemarin sore pasti sudah menyebar di grup WhatsApp karyawan secepat kilat. Aku tidak datang sebagai istri Bram yang ramah dan murah senyum. Aku datang sebagai Ratna Adijaya, pemilik mayoritas saham perusahaan ini. Mengenakan setelan blazer putih gading yang kontras dengan suasana hatiku yang kelam, aku berjalan lurus menuju lift khusus direksi. Langkah kakiku yang diiringi bunyi ketukan stiletto di lantai marmer menggema tegas, sebuah irama perang yang tak terelakkan. Di belakangku, Rina dan 4 orang pengacara senior dari firma hukum ternama mengikuti dengan formasi siap tempur. Mereka membawa tumpukan dokumen tebal. Bukti. Begitu pintu lift terbuka di lantai teratas, aku melihat kekacauan kecil. Sekretaris Bram tampak panik di mejanya, berusaha menghalangi seseorang. Bapak, tolong tenang dulu, Ibu Ratna belum datang. Minggir kamu. Ini kantor saya suaminya. Suara teriakan Bram terdengar dari dalam ruang rapat direksi yang pintunya sedikit terbuka. Dia sudah datang. Bagus. Aku memberi isyarat pada Rina untuk membuka pintu ruang rapat lebar-lebar. Brah. Pintu ganda dari kayu mahoni itu terbuka. Pemandangan di dalam ruangan itu sungguh menyedihkan. Bram berdiri di ujung meja rapat dengan penampilan kacau. Kemejanya kusut, matanya merah kurang tidur, dan rambutnya acak-acakan. Dia sedang membentak direktur keuangan yang tampak ketakutan. Seluruh dewan direksi dan manajer senior yang sedang duduk di sana terlonjak kaget melihat kedatanganku. Mereka serentak berdiri, bingung harus bersikap bagaimana. Ratna, seru Bram saat melihatku. Matanya menyala dengan campuran amarah dan keputusasaan. Dia berjalan cepat ke arahku, menunjuk wajahku dengan jarinya yang gemetar. Apa-apaan kamu? Kenapa semua aksesku diblokir? Kartu kredit, email, bahkan akses masuk ke sistem cloud. Kamu mau mempermalukan aku di depan klien? Aku tidak mundur selangkah pun. Aku menatap matanya dengan tatapan dingin menusuk, tatapan yang membuat nyalinya sedikit menciut. Dengan tenang, aku menepis tangannya yang menunjuk wajahku. Duduk, perintahku. Suaraku tidak keras, tapi memiliki otoritas mutlak yang membuat seisi ruangan menahan napas. Aku suamimu, Ratna. Kamu gak berhak memerintahku di kantorku sendiri. Bantah Bram, meski suaranya mulai goyah. Aku bilang, duduk. Atau security akan memaksamu duduk. Kataku lagi, kali ini lebih tajam. 2 petugas keamanan bertubuh kekar yang sudah kusiapkan masuk ruangan, berdiri di belakang Bram. Bram melihat sekeliling, mencari dukungan dari para manajer bawahannya. Tapi tidak ada yang berani menatap matanya. Semua orang menunduk, menyadari bahwa kapal ini sudah berganti nahoda. Dengan napas memburu, Bram akhirnya menghempaskan tubuhnya ke kursi, bukan kursi utama di ujung meja,
karena aku sudah berjalan menuju ke sana. Aku berdiri di kepala meja, tempat yang selama 5 tahun ini diduduki Bram. Aku meletakkan tas tanganku perlahan, lalu memandang satu persatu wajah direksi yang hadir. Selamat pagi, semuanya. Maaf atas ketidaknyamanan pagi ini, bukaku dengan nada profesional. Rapat hari ini memiliki agenda tunggal, restrukturisasi kepemimpinan dan tindakan disipliner atas pelanggaran berat CEO. Pelanggaran apa? Potong Bram. Aku kerja keras buat perusahaan ini. Investasi Green Future itu adalah investasi bodong ke perusahaan cangkang milik teman judimu, potongku cepat. Aku memberi isyarat pada Rina. Rina menyalakan proyektor. Layar besar di belakangku langsung menampilkan diagram aliran dana yang rumit tapi jelas. Di sana terpampang bukti transfer 7 miliar rupiah yang coba dilakukan Bram, bukti chat Bram dengan temannya tentang pembagian hasil cuci uang, dan data legalitas palsu PT Green Future. Suara gumaman kaget terdengar dari para peserta rapat. Wajah Bram berubah dari merah pada menjadi seputih kertas. Ini rekayasa. Kamu menjebakku, elak Bram panik. Slide selanjutnya, perintahku tanpa mempedulikan bantahannya. Layar berganti. Kali ini menampilkan tabel pengeluaran marketing dan entertainment selama setahun terakhir. Disandingkan dengan foto-foto Instagram Siska. Tanggal 12 Januari, pembelian tas Chanel 80 juta, dicatat sebagai gift for client. Foto, Siska memamerkan tas Chanel dengan caption, hadiah dari Ayang. Tanggal 3 Maret, tiket business class ke Bali, dicatat sebagai site visit. Foto, Bram dan Siska di Beach Club. Tanggal 15 April, pembayaran hotel bintang 5, dicatat sebagai rapat koordinasi. Foto, mereka berdua sarapan di kasur hotel. Keheningan di ruangan itu begitu mencekam. Para manajer menutup mulut mereka tak percaya. Bram ternganga, tak menyangka aku memiliki data sedetail itu. Dia seperti telanjang bulat di depan anak buahnya sendiri. Bramantio, panggilku, menyebut nama lengkapnya tanpa embel-embel, Mas, atau suamiku. Berdasarkan bukti-bukti penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, maka dengan ini saya selaku pemegang saham pengendali memutuskan. Aku menjeda kalimatku, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Aku menatap lurus ke manik matanya yang kini penuh ketakutan. Kamu dipecat dengan tidak hormat. Efektif detik ini juga. Bram melompat berdiri, kursinya terlempar ke belakang. Kamu nggak bisa pecat aku. Aku yang bangun perusahaan ini 5 tahun terakhir. Aku CEO-nya. Tanpa aku, perusahaan ini hancur. Kamu cuma istri yang tahu belanja. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar lepas, namun terdengar mengerikan di telinga Bram. Aku berjalan mendekatinya perlahan. Bangun perusahaan? Tanyaku sinis. Kamu tidak membangun apa-apa, Bram. Kamu hanya memelihara apa yang sudah kakekku bangun. Semua strategi besar, semua persetujuan kredit, semua ekspansi yang berhasil, itu semua aku yang setujui dari balik layar. Kamu hanya boneka yang kupajang di etalase. Bram terdiam, dadanya naik turun. Kamu pikir kamu raja di sini, Bram? Suaraku merendah, menjadi bisikan tajam yang bisa didengar seluruh ruangan. Kamu cuma karyawan yang kebetulan tidur sama pemilik saham. Dan sekarang, karena kamu sudah tidak bisa menjaga tidurmu dan kerjamu, kamu dibuang. Ratna, tolong. Suara Bram berubah menjadi rintihan. Realitas mulai menghantamnya. Kita bicara di rumah ya? Jangan begini. Aku suamimu. Mantan suami, koreksiku tegas. Aku melempar map merah berisi gugatan cerai ke hadapannya. Pengacaraku sudah mendaftarkan gugatan cerai pagi ini. Dan karena kamu melanggar perjanjian pranikah dengan melakukan tindak pidana yang merugikan asetku, kamu keluar dari pernikahan ini tanpa membawa sepeser pun. Bram hendak meraih tanganku, tapi security langsung menahannya. Seret dia keluar, perintahku dingin pada kepala keamanan. Pastikan dia tidak membawa aset perusahaan apapun, termasuk mobil dinas, laptop, dan ponsel yang dia pegang. Berikan dia uang taksi Rp50.000. Itu pesangon yang pantas untuk pengkhianat. Ratna, kamu tega. Aku akan lapor polisi.
Aku akan tuntut kamu. Teriak Bram histeris saat diseret paksa oleh dua security berbadan besar keluar dari ruang rapat. Suara teriakannya menggema di lorong kantor, menjadi tontonan seluruh karyawan yang sudah berkerumun di luar. Pintu ruang rapat tertutup kembali. Suasana hening. Aku merapikan blazerku, menarik napas panjang, dan kembali duduk di kursi utama. Kursi CEO. Rasanya pas. Rasanya benar. Baiklah, drama sudah selesai, kataku pada jajaran direksi yang masih syok. Mari kita mulai rapat yang sesungguhnya. Saya ingin laporan audit lengkap di meja saya jam 1 siang nanti. Kita punya banyak pekerjaan untuk membersihkan sampah yang ditinggalkan manajemen lama. Semua orang langsung mengangguk patuh, membuka buku catatan mereka dengan gerakan cepat dan hormat. Tidak ada yang berani meremehkanku lagi. Hari ini, CEO boneka itu sudah mati. Dan pewaris asli telah mengambil alih kendali sepenuhnya. Udara di dalam ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa pengap, meski penyejuk udara berderu halus di sudut ruangan. Ruangan ini kecil, bercat putih polos yang mulai menguning, dengan sebuah meja oval di tengah yang memisahkan dua kubu yang sedang berperang. Di satu sisi, ada aku dan Pak Haryo, pengacara senior kepercayaan keluarga yang sudah mengurus legalitas perusahaan sejak zaman kakek. Di sisi lain, duduk Bram dan seorang pengacara muda yang kelihatannya baru lulus magang, mungkin satu-satunya yang mampu dia bayar dengan sisa uang recehnya. Bram tampak jauh lebih kurus dibandingkan terakhir kali aku melihatnya diseret keluar dari kantor seminggu yang lalu. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu jelas, kemejanya terlihat tidak disetrika, dan aura arogansinya yang dulu meluap-luap kini berganti dengan aura kepanikan yang ditutup-tutupi dengan kemarahan. Baik, mediator memulai dengan suara datar yang membosankan. Agenda hari ini adalah mediasi terkait pembagian harta Gonogini yang dituntut oleh pihak tergugat, Bapak Bramantio. Pengacara muda Bram berdeham, mencoba terlihat berwibawa meski tangannya gemetar memegang berkas. Terima kasih, Pak Mediator. Klien kami, Bapak Bramantio, menuntut pembagian aset sebesar 50% dari total kekayaan yang diperoleh selama masa pernikahan 5 tahun ini. Ini mencakup rumah di Kuningan, villa di Bali, koleksi mobil mewah, dan kepemilikan saham di Adijaya Group yang nilainya kami taksir mencapai 500 miliar rupiah. Aku menahan tawa kecil. 500 miliar? Dia pikir ini pasar kaget yang bisa ditawar seenaknya? Bram menatapku tajam, matanya memancarkan kebencian. Itu hakku, Ratna. 5 tahun aku kerja banting tulang buat perusahaan itu. Aku yang bikin perusahaan untung. Kamu cuma duduk manis di rumah. Wajar kalau aku minta setengahnya. Pak Haryo di sebelahku tersenyum tenang. Senyum seorang predator yang melihat mangsanya masuk perangkap. Dia tidak langsung menjawab, melainkan membuka tas kulitnya perlahan, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Saudara rekan, ucap Pak Haryo lembut pada pengacara Bram. Sepertinya klien Anda lupa memberitahu satu detail kecil yang sangat krusial sebelum Anda menyusun tuntutan konyol ini. Pak Haryo menyodorkan dokumen itu ke tengah meja. Ini adalah salinan akta perjanjian pisah harta atau prenuptial agreement yang ditandatangani oleh Ibu Ratna dan Bapak Bramantio 5 tahun lalu, tepat 3 hari sebelum akad nikah. Disahkan oleh notaris dan dicatatkan di catatan sipil. Wajah Bram memucat seketika. Matanya membelalak menatap map biru itu seolah itu adalah bom waktu. Di dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan dengan jelas. Lanjut Pak Haryo, membacakan dengan intonasi yang jelas dan menekan. Segala harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum pernikahan, maupun harta yang diperoleh selama pernikahan atas nama masing-masing pihak, termasuk warisan, hibah, dan hasil pengembangan aset tersebut, tetap menjadi hak mutlak pihak yang bersangkutan dan tidak menjadi harta bersama. Hening. Pengacara muda itu buru-buru mengambil dokumen itu, membolak-balik halamannya dengan panik. Wajahnya berubah merah padam saat menyadari bahwa kasus ini sudah kalah bahkan sebelum dimulai. Tapi... Bram tergagap, keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Tapi aku tanda tangan itu karena dipaksa kakekmu. Itu jebakan. Aku nggak baca isinya detail waktu itu. Bapak Bramantio, potongku dingin. Kamu tidak membacanya karena waktu itu kamu terlalu silau melihat warisan kakek. Kamu pikir dengan menikahi cucunya, otomatis kamu jadi pemilik segalanya. Kamu lupa, Bram, di dunia bisnis,
dunia tempat aku dibesarkan, tanda tangan adalah segalanya. Ketidaktahuanmu bukanlah alasan hukum. Rumah di Kuningan? Tanya pengacara Bram lemah. Atas nama Ratna Adijaya. Warisan? Jawab Pak Haryo tegas. Villa di Bali? Dibeli menggunakan dividen saham pribadi Ibu Ratna. Rekening sumber dana tercatat jelas. Atas nama Ratna Adijaya. Mobil-mobil? Mobil dinas perusahaan. Bukan milik pribadi. Pak Haryo menutup map itu dengan bunyi blam yang final. Jadi, Pak Mediator, berdasarkan perjanjian ini, total harta Gonogini yang berhak didapatkan Bapak Bramantio adalah 0 rupiah. Bram merosot di kursinya. Dia tampak seperti balon yang baru saja ditusuk jarum. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu pukulan terakhir. Sebenarnya, bukan 0 rupiah, koreksiku sambil mengeluarkan selembar kertas lain dari tasku. Tapi minus. Bram mendongak, bingung. Maksud kamu? Ini adalah rincian utang pribadi kamu ke perusahaan, Bram. Penggelapan dana investasi bodong 7 miliar, penggunaan kartu kredit korporat untuk keperluan pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar 3 miliar, dan tunggakan cicilan rumah orang tuamu yang sempat dibayarkan oleh perusahaan. Total utangmu adalah 12 miliar rupiah. Mata Bram nyaris keluar. Kamu mau memiskinkan aku? Aku tidak memiskinkanmu. Kamu yang memiskinkan dirimu sendiri dengan gaya hidupmu yang menjijikan itu. Balasku tajam. Tim legal perusahaan sudah mengajukan gugatan perdata terpisah untuk penyitaan aset pribadimu guna melunasi utang ini. Jadi, Bram, setelah keluar dari ruangan ini, kamu tidak hanya menjadi duda miskin. Kamu adalah duda miskin yang punya utang 12 miliar. Bram gemetar hebat. Tiba-tiba dia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya dengan panik. Aku tahu siapa yang dia hubungi. Satu-satunya harapan dia untuk setidaknya punya tempat berteduh malam ini. Siska. Aku melihat dia menekan nama, My Siska, di layar ponselnya dan menyalakan loudspeaker, karena tangannya gemetar terlalu hebat untuk memegang ponsel di telinga. Halo, Yang? Sayang? Suara Bram terdengar putus asa. Kamu di mana? Aku butuh kamu. Sidangnya kacau. Ratna curang. Kita harus. Suara di seberang sana terdengar dingin, bukan suara manja yang biasa dia dengar. Mas Bram? Sorry ya, jangan telepon aku lagi. Apa? Maksud kamu apa? SIS? Kita kan saling cinta? Cinta? Suara tawa Siska terdengar meremehkan. Mas, aku udah lihat berita di Lambe Turah. Kamu dipecat, di blacklist semua bank, dan barusan temanku yang kerja di pengadilan bilang kamu bakal keluar tanpa duit sepeser pun plus utang miliaran. Kamu pikir aku mau hidup susah sama kamu? Makan cinta nggak bikin kenyang? Mas, cicilan tas Chanel aku siapa yang bayar? Siska, tegak kamu ya. Aku udah berkorban semuanya buat kamu. Teriak Bram histeris. Salah sendiri bego. Makanya kalau selingkuh tuh minimal punya duit sendiri, jangan numpang duit istri. Bye. Mas, jangan cari aku udah pindah kosan. Oh ya, nomor ini aku blokir ya. Tut. Sambungan terputus. Bram menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hancur. Benar-benar hancur. Dikhianati oleh wanita yang demi dia, Bram rela menghancurkan rumah tangganya sendiri. Karma itu instan, dan rasanya pahit sekali. Aku berdiri, merapikan rokku. Sudah selesai, kan? Tanyaku pada mediator yang juga tampak kaget melihat drama barusan. Iya Bu Ratna. Karena adanya perjanjian pranikah yang sah, maka mediasi dianggap gagal mencapai kesepakatan bagi hasil, dan proses cerai akan dilanjutkan keputusan hakim sesuai hukum yang berlaku. Aku mengangguk hormat pada mediator, lalu menatap Bram untuk terakhir kalinya. Bram, panggilku pelan. Dia tidak menoleh, masih menatap layar ponselnya yang gelap. Ingat kata-kata Siska di villa itu? Suamimu butuh vibe yang lebih asik, bukan istri rumahan yang kaku. Tenang asetmu biar aku yang urus. Sekarang, asetku aman bersamaku. Dan, vibe asik,
Yang kamu cari itu baru saja membuangmu ke tempat sampah. Aku berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan langkah ringan. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terik. Langit Jakarta begitu biru. Aku menghirup udara dalam-dalam. Baunya seperti kebebasan. 6 bulan kemudian, ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat malam ini disulap menjadi lautan cahaya kristal dan bunga-bunga segar. Musik orkestra mengalun lembut, mengiringi denting gelas sampanye dan tawa renyah para tamu undangan. Ini adalah malam peluncuran Adijaya Green Energy, anak perusahaan baru yang kufokuskan pada pengembangan energi terbarukan, proyek sungguhan, bukan proyek bodong seperti yang pernah direncanakan Bram. Aku berdiri di depan cermin besar di suite pribadiku sebelum turun ke ballroom. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita yang nyaris tidak kugenali sebagai diriku yang dulu. Ratna yang polos dan suka memakai baju pastel tertutup sudah hilang. Malam ini, aku mengenakan gaun malam off-shoulder berwarna merah darah rancangan desainer Paris. Warna yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kelahiran kembali. Rambutku yang dulu sering diikat asal-asalan, kini ditata sleek dan modern. Di leherku melingkar kalung berlian peninggalan kakek yang akhirnya berani kupakai. Bu Ratna, Rina mengetuk pintu, lalu masuk dengan senyum lebar. Dia juga tampak cantik malam ini. Jabatannya kini naik menjadi direktur operasional. Semua sudah siap. Wartawan sudah penuh di depan, para investor juga sudah lengkap. It's so me. Terima kasih, Rina. Bagaimana persiapan keamanan? Tanyaku sambil memasang anting. Sangat ketat, Bu. Sesuai instruksi, kita menerapkan sistem undangan digital dengan QR Code unik. Tidak ada penyusup yang bisa masuk. Aku tersenyum puas. Bagus. Ayo kita turun. Begitu pintu ballroom terbuka dan namaku dipanggil oleh pembawa acara, ratusan pasang mata tertuju padaku. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar seperti badai petir, tapi kali ini aku tidak silau. Aku berjalan menuju podium dengan dagu terangkat. Selamat malam, hadirin sekalian, sapaku lewat mikrofon. Suaraku stabil dan menggema ke seluruh ruangan. Malam ini bukan hanya tentang peluncuran produk baru. Malam ini adalah tentang pembuktian bahwa Adijaya Group telah memasuki era baru. Era transparansi, inovasi, dan kepemimpinan yang berintegritas. Tepuk tangan membahana. Aku melihat wajah-wajah kagum dari para mitra bisnis yang dulu meremehkanku saat masih menjadi istri Bram. Media-media bisnis yang dulu hanya menulis tentang Bram, kini memuat wajahku di sampul depan majalah mereka dengan judul besar, The Real Heiress, Ratna Adijaya, Young Powerful. Di tengah-tengah pidato, Rina mendekat ke podium dan berbisik pelan. Bu, ada gangguan sedikit di gerbang depan. Security bilang ada yang maksa masuk. Aku menghentikan pidatoku sejenak, tersenyum tipis pada hadirin. Maaf sebentar. Aku mematikan mikrofon dan menoleh ke Rina. Siapa? Mantan suami ibu. Dia datang pakai taksi, bajunya lusuh. Dia teriak-teriak bilang dia punya andil dalam proyek ini. Wartawan di luar mulai ribut. Ah, Bram. Bahkan di saat terendahnya, dia masih mencoba mencuri panggungku. Jangan biarkan dia masuk. Perintahku tegas namun tenang. Tapi jangan dipukuli. Cukup minta security menahannya di luar gerbang, di area yang terang. Biarkan wartawan melihat siapa dia sebenarnya sekarang. Biarkan dunia melihat perbedaan antara CEO asli dan penipu. Rina mengangguk mengerti dan segera memberi instruksi lewat AirPC-nya. Aku kembali menghadap mikrofon, wajahku berseri-seri. Pidato kulanjutkan dengan lancar hingga sesi penutup. Saat acara ramah tamah dimulai, aku berjalan menuju balkon ballroom yang menghadap langsung ke lobi depan hotel. Dari ketinggian lantai 2 ini, aku bisa melihat pemandangan di bawah sana. Di luar gerbang yang megah, di bawah sorotan lampu jalan yang temaram, ada keributan kecil. Seorang pria kurus dengan setelan jas kedodoran yang tampak kusam sedang berdebat dengan petugas keamanan. Itu Bram. Dia terlihat tua, lelah, dan menyedihkan. Beberapa wartawan hiburan yang tidak bisa masuk ke dalam ballroom kini mengerubunginya, bukan untuk wawancara eksklusif, tapi untuk mengambil foto kejatuhannya. Bram mendongak. Entah bagaimana, matanya menangkap sosokku yang berdiri di balkon atas,
bermandikan cahaya lampu gantung yang mewah, memegang gelas sampanye. Tatapan kami bertemu. Dulu, aku akan merasa kasihan. Dulu, aku mungkin akan turun dan menolongnya. Tapi malam ini, hati nuraniku sudah tertutup untuk pria yang mencoba menghancurkanku. Dia menuai apa yang dia tanam. Aku mengangkat gelas sampanyeku tinggi-tinggi ke arahnya, sebuah gerakan toasting dari kejauhan. Untuk kehancuranmu, sayang, batinku. Bram tampak marah. Dia berteriak sesuatu tapi suaranya tenggelam oleh jarak dan kaca tebal. Detik berikutnya, dua petugas keamanan menyeretnya menjauh dari area hotel karena dia mulai mengamuk. Dia ditendang keluar dari lingkaran cahaya, kembali ke kegelapan yang menjadi tempatnya sekarang. Aku meminum sampanyeku. Rasanya manis, segar, dan memabukkan. Seorang pria muda tampan, salah satu investor teknologi dari Singapura, menghampiriku. Bu Ratna, pemandangan di luar menarik. Aku berbalik, membelakangi jendela, meninggalkan masa lalu di belakang punggungku. Aku tersenyum pada pria itu, senyum tulus seorang wanita merdeka yang memiliki dunia di genggamannya. Tidak terlalu menarik, jawabku ringan, hanya sampah masa lalu yang sedang dibersihkan. Mari, saya ingin mendengar lebih banyak tentang tawaran kerjasama Anda. Malam itu, di bawah gemerlap lampu Jakarta, aku, Ratna Adijaya, wanita berusia 30 tahun, janda, dan triliuner, akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada cinta seorang pria.